Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Senang sekali saya Marnugraha menemani kalian dalam program persiapan Ujian Nasional tahun 2006 untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 56 Jakarta, Ibu Eni. Halo Ibu. Halo, Mas Apa Ahmad. kabar? Baik. Wah, bahasa Indonesia saya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tentunya Bu. Ya, kalau dalam situasi tertentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dalam situasi seperti ini, Ya, harus menggunakan. Tapi bahasa Indonesia kalau yang baik dan benar ya Bu ya? dalam percakapan sehari-hari tentunya terasa janggal Betul. kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi tentunya kali ini kita akan membahas bagaimana sih bukan menjadikan bahasa Indonesia baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, tapi Betul. menjadikan bahasa Indonesia mendapatkan nilai yang baik ketika ujian nasional nanti Bu. Betul sekali. Iya. Baik, untuk itu teman-teman siapkan alat tulisnya sekarang juga karena kita akan segera memulai materi kita kali ini. Materi kita kali ini mengenai apa Ibu? Anak-anak di rumah, materi kita kali ini yaitu tentang pola pengembangan paragraf. Ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Ya. Kita masih bicara tentang paragraf. Pola pengembangan paragraf. Betul. Mungkin kalau sekilas paragraf itu hanya terlihat suatu paragraf, tapi Iya. ada yang bisa digali dari dalam ya Bu ya. Iya. Baik. Seperti anak-anak ketahui, kalau di dalam sebuah paragraf itu kan dikembangkan dari satu ide pokok atau dari satu pikiran utama. Kemudian dari satu ide pokok atau satu pikiran utama ini bisa terbentuk sebuah paragraf. Kemudian paragraf itu macam-macam pengembangannya. Oh, ada apa aja itu Bu? Antara lain pengembangannya itu pertama deduktif, kemudian kedua induktif, pengembangan yang ketiga sebab akibat, keempat akibat sebab, yang kelima analogi, 6 perbandingan, 7 pertentangan, kemudian 8 proses, 9 contoh. Nah, ke-9 pola pengembangan ini yang akan kita bicarakan kali ini. Semuanya kita akan bahas ini Bu Iya, ya? bahas satu persatu. Sebelum kita, tapi saya ingin mengungkapkan bahwa ada suatu hal yang unik, biasanya sebab akibat ya Bu. Ini Iya. ada akibat sebab. Ini Ada sangat akibat menarik. sebab akibat. Baik, sangat Keduanya menarik. kita bahas. Mungkin kita masuk yang pertama, deduktif. Baik, Nah. kita mulai anak-anak. Yang pertama yaitu pola pengembangan deduktif. Cirinya kalau anak-anak ingin lebih mengetahui pola pengembangan paragraf deduktif, pola paragraf deduktif ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang umum. Jadi kalau awal yang menyatakan umum atau inti ada di awal, itu dikatakan deduktif. Kemudian setelah intinya dikemukakan, baru diikuti hal-hal yang khusus. Hal-hal yang menjelaskan dari apa yang umum tadi. Oke, baik. Berarti deduktif itu paragraf deduktif ya, ini paragraf yang di awalnya mengemukakan pernyataan yang umum terlebih dahulu umum, ya. terlebih dahulu. Baru yang khusus ya, Bu? Baru yang khususnya, seperti itu. Baik. Contohnya Bagaimana Ibu ya misalnya, contohnya? Baru saya ingin kita tanyakan lihat. bagaimana Iya. contohnya ya? Contohnya misalnya seperti ini nih Mas nih. Kalimatnya cukup panjang, tapi kalau kita sudah tahu kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, Ya. kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan penjelasnya. Sebaiknya kita baca dulu agar lebih jelas. Saya bantu baca Ibu ya. Silahkan, terima kasih. Faktor utama untuk bersaing adalah SDM. SDM industri harus memiliki kemampuan teknis profesional dan adaptif. Kemampuan teknis profesional ialah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan teknologi yang memadai. Kemampuan adaptif ialah kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan normatif yang berupa etos kerja, disiplin, dan nilai-nilai dalam perusahaan itu sendiri. Nah, ini dari sekian banyak kalimat Mas. Kita lihat kalimat yang pertama anak-anak ya. Kalimat pertama itu faktor utama untuk bersaing adalah sumber daya manusia. Jadi kita tahu bahwa sumber daya manusia itu merupakan faktor utama. Sumber daya yang bagaimana? Ini dijelaskan pada kalimat selanjutnya, yaitu sumber daya manusia industri yang harus memiliki kemampuan teknik profesional dan adaptif. Kemampuan teknik profesional itu mampu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kemampuan adaptif itu mampu untuk menyesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, lingkungan kerja. Kemudian juga harus memiliki kemampuan normatif yang berupa etos kerja. Dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir, ini menjelaskan tentang sumber daya manusia. Bersifat khusus berarti Bu ya? Bersifat khusus. Kemudian hal yang umumnya, hal yang menjadi
ide pokoknya adanya di kalimat yang pertama. Sehingga ini dikatakan paragraf deduktif. Oke, berarti hanya tinggal kita melihat, tidak perlu membaca keseluruhan ya Bu Iya, ya? intinya saja. Bila kita lihat yang para baris pertama iya. dan kedua hingga ketiga udah cukup ya Bu Iya, ya? Nggak perlu seperti keseluruhan itu, ya? iya. Bisa kita langsung identifikasi itu. Betul, Ini iya. jenis paragraf mana ya? Iya, seperti itu. Jadi kalau deduktif, adanya di awal kalimat. Kalimat umumnya di awal. Kalimat umumnya di khususnya awal, penjelas-penjelasnya di kalimat selanjutnya. Baik. Seperti itu. Nah, tapi sebelum tentunya kita sendiri harus mengetahui secara keseluruhan dong ciri-cirinya. Iya. Nah, sekarang kita harus memberitahu kepada teman-teman, mengingatkan teman-teman kembali nih Bu ya. Iya. Mengetahui ciri-ciri jenis paragraf. Iya, deduktif, cirinya intinya ada di awal, kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk yang ke paragraf induktif. Contoh yang kedua, penalaran yang kedua yaitu induktif. Induktif ini lawan dari deduktif. Seperti kalian ketahui tadi, kalau deduktif kalimat utamanya, idenya itu ada di awal, tapi kalau induktif idenya itu adanya di bagian akhir. Jadi dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang khusus terlebih dahulu, kemudian menuju kepada kesimpulan yang umum. Jadi kebalikan dari deduktif ya. Seperti itu. Mudah diingat nih Bu ya. Iya. Untuk mudahnya barangkali kita bisa lihat contoh. Iya. Ini contoh kalimatnya juga agak panjang. Saya ingin belajar membaca paragraf kembali Bu. Boleh, silahkan. Nanti koreksi Bu kalau ada hal yang salah ya Bu. Sama-sama, iya. Perkembangan teknologi elektronika mendorong makin berkembangnya teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi yang berkembang dengan cepat dan luar biasa akibat banyaknya penemuan baru. Diawali dengan transistor yang kemudian berkembang ke microchip dan lain-lain. Telah membuat jarak di dunia ini bukan lagi merupakan suatu halangan. Laju perkembangan teknologi komunikasi telah memperlancar arus informasi dari dan ke seluruh penjuru dunia. Nah, terima kasih. Sekarang mari kita bahas. Dari kalimat pertama kita sudah mengetahui bahwa perkembangan teknologi elektronika itu mendorong makin berkembangnya teknologi komunikasi. Kemudian kalimat yang kedua, kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini sangat cepat berkembangnya. Kemudian akibat juga adanya penemuan baru. Diawali dengan transistor, kemudian ke microchip, itu telah membuat jarak di dunia ini bukan lagi merupakan suatu halangan. Itu yang ada di kalimat 1 dan 2 tentang perkembangan teknologi elektronika telah membuat jarak di dunia ini bukan lagi merupakan suatu halangan. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Laju perkembangan teknologi komunikasi ini telah memperlancar arus informasi dari dan ke seluruh penjuru dunia. Karena intinya ada di bagian yang terakhir, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi telah memperlancar arus informasi, maka ini dikatakan paragraf induktif. Intinya ada di kalimat yang terakhir. Bisa dilihat kalau misalnya ciri-ciri seperti itu, Bu ya. Kita bisa langsung membedakan, teman-teman juga bisa langsung membedakan bagaimana yang mana sih jenisnya paragraf deduktif dan induktif. Nah, apakah teman-teman sudah bisa membedakan yang mana deduktif, induktif dengan sebab akibat? Nah, ini pola yang lain. Ini pola yang lain lagi. Untuk itu, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu sebab akibat tentunya. Betul, iya. Pola yang lain adalah pola dengan pengembangan sebab akibat. Ini termasuk hubungan kausal. Ada sebab akibat, kemudian ada juga akibat sebab. Yang pertama kita bicarakan sebab akibat dulu. Sudah jelas kalau sebab akibat ini dimulai dengan mengemukakan fakta yang menjadi sebab. Kemudian setelah sebabnya dikemukakan, menuju simpulan yang menjadi akibat. Jadi sebab akibat diawali dari sebabnya dulu, baru kita tentukan apa akibatnya. Oke, mengemukakan fakta yang menjadi sebab terlebih dahulu. Ya, betul. Baru menuju kesimpulan menjadi akibatnya. Iya. Contohnya bagaimana Ibu? Contohnya misalnya seperti ini ya. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dimantapkan. Dalam situasi aman dan tertib, masyarakat merasa aman untuk berusaha. Jika kesempatan berusaha baik, perekonomian berkembang baik juga. Peningkatan ekonomi akhirnya akan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Ini ada 3 kalimat.
Dari Ya. ketiga kalimat ini kita tentukan mana yang menjadi faktor penyebab dan apa akibatnya. Sekarang kita lihat kalimat yang pertama, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat mantap, perlu dimantapkan. Mengapa keamanan dan ketertiban itu perlu dimantapkan? Karena kalau aman dan mantap, maka masyarakat merasa aman untuk berusaha. Kemudian kalau berusahanya baik, perekonomian juga akan baik. Ekonomi meningkat, mempengaruhi segala aspek kehidupan. Jadi sudah jelas yang menjadi faktor penyebabnya itu ada di kalimat yang pertama, akibatnya itu ada di kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Oke, berarti Seperti itu. ini udah contoh-contohnya sudah kita berikan ya Bu ya. Iya. Nah, ini saya mau sebelum masuk ke berikutnya saya ingin tahu ini teman-teman sebelumnya udah mendapatkan materi ini di kelas 1, 2 atau baru di kelas 3? Tentang paragraf ini sebetulnya tidak hanya di kelas 1 dan di kelas 2 anak-anak belajar di SMK, sebetulnya materi ini di SMP juga sudah dapat pernah ya. anak-anak menerima materi tentang paragraf seperti ini. Jadi tinggal mengingat kembali, yang penting kalau paragraf sebab akibat diawali dari penyebab dulu baru akibatnya. Semestinya ini sudah tidak asing Sudah lagi tidak ya asing bagi lagi teman-teman bagi ya. teman-teman di Ini rumah, hanya sekedar seperti itu. menyegarkan Iya, kembali, mengingatkan mengingat kembali ya Bu mengingatkan ya. kembali kalau pengembangan seperti ini sudah sering dipelajari. Baik. Oke, kita masuk materi Ke berikutnya Bu materi ya. yang selanjutnya itu yaitu pengembangan sebaliknya dari sebab sebaliknya akibat dari ya. sebab akibat, yaitu akibat sebab. Kalau akibat sebab tentu dimulai dengan mengemukakan fakta yang menjadi akibat, kemudian dianalisis untuk mencari penyebabnya. Kebalikannya. Baik. Kalau tadi sebab akibat, sekarang akibat sebab. Akibatnya dulu, baru sebab-sebabnya kenapa. Ini Dimulai mudah dengan sekali. mengemukakan fakta yang menjadi Fakta yang akibat menjadi terlebih akibat dahulu. terlebih dahulu, kemudian dianalisis untuk mencari apa penyebabnya. Dianalisis terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Kalau sebab akibat kan simpulan menuju simpulan. Iya. Kesimpulannya. Kalau ini dianalisis. Iya. Perbedaannya apa Bu? Kalau ini kita mencari fakta-faktanya dulu, Oh iya, baik. mencari fakta-faktanya Iya. dulu. Baik. Oke, contoh soalnya Bu. Contoh soalnya misalnya Contoh paragrafnya seperti ini. maaf. Contoh paragraf akibat sebab. Wah, ini biar saya yang bantu baca. Oh, Bu. boleh, silahkan. Tanaman dalam pot yang ada di sudut halaman tumbuhnya kerdil. Batangnya kurus dan daunnya tidak menghijau subur. Tiap hari tanaman tersebut disirami. Bahkan diberi pupuk seperti tanaman lainnya yang tampak subur di halaman. Beberapa waktu kemudian, setelah pot tersebut dipindahkan ke tempat lain yang terkena sinar matahari, tumbuh dengan subur seperti tanaman lainnya. Ternyata, pohon asam di tepi jalan raya telah menghalangi tembusnya matahari menyinari tanaman tersebut. Nah, dari contoh ini saya punya keyakinan kalau anak-anak di rumah itu sudah mengetahui apa sih faktor akibatnya dan apa penyebabnya. Anak-anak barangkali bisa menganalisis. Sudah bisa. Sudah mungkin bisa, ya. iya. Bila belum mungkin bisa diperhatikan kembali. Iya, lihat kalimat pertama, tanaman itu tumbuhnya kerdil, batangnya kurus, kemudian daunnya tidak subur, tidak hijau subur. Ini barangkali akibatnya. Padahal itu disiram, kemudian dipupuk seperti tanaman yang lain. Akibatnya seperti ini. Kemudian apa yang menjadi penyebabnya? Kita lihat di kalimat yang terakhir. Ternyata pohon asem di tepi jalan raya telah menghalangi tembusnya matahari menyinari tanaman tersebut. Akibatnya baru di belakang ya Bu ya. Di akhirnya. Iya, yang ini yang menjadi faktor penyebab. Faktor penyebabnya ada di bagian terakhir dari paragraf itu. Akibatnya ini dikemukakan di bagian awal. Tumbuhnya kerdil, batangnya kurus, tidak hijau. Penyebabnya karena ada pohon yang menghalangi tembusnya matahari ke tanaman tersebut. Sebabnya di akhir ya. Iya. Koreksi tadi saya menyebutnya akibatnya di akhir. Betul, iya. Salah saya itu sebabnya di akhir, akibatnya di awal. Seperti itu. Selain misalnya ini akibat sebab ini bisa ditemukan paragraf biasanya dalam cerita. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tentu sudah mengetahui faktor sebab akibat. Misalnya penyebabnya tidak belajar dengan serius. Tidak lulus UN. Tidak lulus ujian misalnya. Itu yang sangat kita tidak harapkan ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi diharapkan hubungan kausal ini
Kalau anak-anak ingin mendapatkan nilai yang bagus ya seharusnya belajar terlebih dahulu agar akibatnya itu tidak diperoleh seperti itu. Iya. Iya. Dan mengikuti program televisi Iya, edukasi ini, Bu seperti ya. itu. Baik. Mungkin kita masuk ke Contoh penalaran selanjutnya. Analogi. Yang kelima itu analogi. Analogi ini kalau kita lihat maknanya yaitu penyimpulan yang didasarkan pada asumsi bahwa jika dua hal banyak memiliki kesamaan, maka hal-hal lain juga dimungkinkan memiliki kesamaan. Ini kalau kita berbicara tentang pengertian analogi. Jadi penyimpulan karena didasarkan atas kesamaan. Maka dalam hal lain kemungkinan memiliki kesamaan. Baik. Penyimpulan yang didasarkan pada asumsi bahwa jika dua hal banyak memiliki kesamaan, maka hal lain juga dimungkinkan memiliki kesamaan. Seperti itu. Contohnya misalnya. Bagaimana nih Bu? Aku masih berpikir nih. Apa ya? Alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin. Matahari, bumi, bulan, dan bintang yang berjuta-juta beredar dengan teratur seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia yang pandai, teliti, dan bijaksana. Tidakkah alam yang maha besar dan beredar rapi sepanjang masa ini tidak pula ada penciptanya? Pencipta yang maha pandai, maha teliti, dan maha bijaksana. Barangkali Mas bisa melihat apa sih yang dibandingkan di sini. Anak-anak di rumah semesta juga barangkali bisa melihat apa yang dibandingkan di sini. Perbandingan antara alam semesta dengan proses kerjanya mesin. Jadi di sini mesin bekerja dengan teratur, kemudian matahari, alam semesta yang seperti matahari, bumi, bulan juga bekerja secara teratur, ini ada kesamaannya. Kalau mesin yang rumit bekerja secara teratur, ada penciptanya, yaitu manusia yang pandai, teliti, dan bijaksana. Kemudian kalau alam seperti matahari, bumi, bulan, bintang yang beredar secara teratur juga, otomatis ada penciptanya. Siapa lagi kalau penciptanya itu bukan yang maha pandai, maha teliti, dan maha bijaksana. Di sini kesamaannya, alam teratur ada penciptanya, maka kalau bumi yang teratur itu juga pasti ada penciptanya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan contoh analogi. Berarti kita sedikit berpikir kali Bu ya? Sedikit berpikir untuk memahami isi dari paragraf itu tersebut ya? Iya. Nah, biasanya kan pastinya ini teman-teman agak sedikit pusing nih, terkecoh nih ya. Dalam membahas pengertian analogi ini, memahami suatu paragraf analogi ini, teman-teman suka bingung sendiri gitu. Yang jelas harus analogi ini ada dua hal yang dibandingkan, kemudian dari dua yang dibandingkan itu dicari kesamaannya. Kalau kemudian dari kesamaan itu bisa ditarik satu kesimpulan. Seperti itu. Tapi tidak semua kesimpulan yang sama itu bisa dikatakan analogi. Misalnya Budi lulusan STM 15. Budi langsung bekerja. Kemudian Dewi lulusan dari STM 15. Belum tentu Dewi bisa langsung bekerja ya? Iya. Baik. Tidak harus seperti itu. Seperti ini, kita bisa melanjutkan, tapi kesimpulannya kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bu ya. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, karena pembicaraan kita semakin menarik, tetaplah bersama kami. Baik teman-teman, kita akan kita lanjutkan kembali maksud saya materi kita, pembahasan kita yang sebelumnya telah kita bahas mengenai pola pengembangan dari paragraf. Nah tadi kita sudah membahas 5 ya Bu ya, ada deduktif, induktif, sebab akibat sebab, analogi. Nah sekarang kita mencoba masuk yang berikutnya. Yang keenam, yaitu
pengembangan dengan pola perbandingan. Perbandingan. Dari namanya saja perbandingan itu sudah jelas kalau paragraf ini pengembangannya membandingkan dua hal. Nah, perbedaannya dengan berarti analogi membandingkan. apa ini, Bu? Kalau analogi tadi kan dari dua itu dicari kesamaannya, kemudian ditarik satu kesimpulan dari kesamaan-kesamaan itu. Kalau perbandingannya Kalau hanya perbandingan dibandingkan ini hanya saja ya? dibandingkan saja. Baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini biar saya bacakan, karena ada Silahkan. Tyson-nya. Oh, iya. Tentang tinju olahraga. Konsep pertarungan Tyson tampak sangat sederhana. Serang lawan sampai roboh, dan ia menang. Berbeda dengan Muhammad Ali. Ia menggunakan seni dalam bertinju, memberi kesempatan kepada lawan untuk berekspresi dengan pukulan-pukulannya, dan ia bertahan dengan seni-seni tangkisannya. Ya, barangkali anak-anak sudah langsung tahu apa sih yang dibandingkan. Di sini yang dibandingkan itu adalah seni pertarungan antara Tyson dengan Ali. Kalau Tyson ini bertarungnya dengan sangat sederhana, serang lawan terus sampai roboh, kemudian ia menang. Kemudian Muhammad Ali beda dengan pertarungan yang dilakukan oleh Tyson. Kalau Ali menggunakan seni dikit ya, dalam Bu, ya? bertinju, memberi kesempatan lawan untuk berekspresi dengan pukulan-pukulannya, kemudian ia bertahan dengan seni-seni tangkisannya. Jadi sini jelas perbandingan antara bertarungnya Tyson dengan Muhammad Ali. Jadi ini yang berbandingannya dalam paragraf ini adalah cara bertarungnya Iya, Tyson dengan Muhammad Ali. Iya. Oh, ini bisa terlihat jelas ya teman-teman ya. Iya. Yang dimaksud dengan paragraf perbandingan ini. Baik. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami? Mudah-mudahan. Karena Pastinya, ini mudah Bu, ya? sekali, iya. Baik, kita masuk berarti selanjutnya. Sekarang ada perbandingan, tentunya ada pertentangan. Iya, kalau yang ketujuh ini kita bicara tentang paragraf pertentangan. Pola pengembangan paragraf pertentangan ini yaitu dalam pengembangannya mempertentangkan sesuatu. Jadi ada yang dipertentangkan. Kalau tadi dibandingkan, sekarang ada yang dipertentangkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh seperti ini. Biar saya bantu lagi, Bu. Silahkan. Manusia diizinkan Tuhan untuk memanfaatkan isi alam ini. Bahkan isi alam ini memang disediakan untuk manusia. Sebagaimana Tuhan menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Akan tetapi, manusia tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, ataupun menyia-nyiakannya. Nah, di sini pertentangannya di mana coba kalau kita lihat? Manusia itu diizinkan Tuhan untuk memanfaatkan isi alam ini. Bahkan isi alam ini memang disediakan untuk manusia. Sebagaimana Tuhan menyebutkan kalau manusia itu adalah khalifah di bumi. Sekarang kita lihat konjungsi kata penghubungnya. Akan tetapi manusia tidak diizinkan untuk menyakiti, menyiksa, ataupun menyia-nyiakannya. Di sini ada pertentangan. Kita boleh memanfaatkan, kita boleh isi alam ini kita manfaatkan karena memang itu disediakan, tetapi kita tidak boleh menyakiti, menyiksa, atau menyia-nyiakannya. Jadi ada pertentangan di dalam paragraf ini. Yang ada di kalimat pertama dipertentangkan di kalimat yang kedua. Untuk lebih memudahkannya kita lihat konjungsi akan tetapi. Ini adalah contoh yang menunjukkan pertentangan. Ini kata kuncinya, Bu, ya? Iya. Akan tetapi, ya. Kata-kata akan itu tetapi merupakan kunci. Kalau ini merupakan contoh paragraf pertentangan. Nah, biasanya nih, Bu, Iya. biasanya teman-teman atau adik-adik di rumah Iya. terkecoh kalau menemukan soal paragraf pertentangan ini di dalam suatu ujian. Iya. Di bagian mananya ini, Bu? Saya pikir tidak terlalu sulit ya Mas ya kalau untuk menentukan anak-anak itu terkecoh untuk menentukan pertentangan atau tidak. Tapi yang jelas kalau kalimat yang pertama atau misalnya taruhlah terdiri dari beberapa kalimat yang di awal itu menyatakan sesuatu, kemudian ada kata konjungsi, ingat waktu kita bicara tentang paragraf, kata-kata konjungsi itu yang menunjukkan pertentangan itu sudah tentu paragraf atau kalimat selanjutnya itu menjelaskan tentang pertentangan. Jadi yang terpenting kita lihat kata kuncinya seperti itu. Baik, berarti ini teman-teman
udah pasti bisa Mudah mengikuti, untuk mudah mengikuti, memahami untuk menentukan, jenis-jenis paragraf iya. ini Bu ya, Iya, dalam seperti menentukan itu. paragraf ini. Iya. Baik, nah kita masuk berarti yang berikutnya nih Bu. Yang selanjutnya yaitu proses. Kita mengingat kembali Iya. pengembangan paragraf Iya. berikutnya. Paragraf yang ke-8 yaitu paragraf dengan pola proses. Paragraf ini sudah tentu menjelaskan tentang proses sesuatu. Proses kerja sesuatu, proses pembuatan sesuatu. Ini misal kalau kita bertemu tentang paragraf proses ini. Baik. Paragraf yang dalam pengembangannya menjelaskan tentang proses sesuatu. Bisa proses kerja sesuatu, proses pembuatan sesuatu. Yang jelas ini menjelaskan tentang proses. Baik. Misalnya contohnya kita tentang masalah komputer nih Mas, bekerja dengan menggunakan sistem yang ada. Baik. Untuk bekerja dengan Lotus, siapkan disket yang berisi sistem. Masukkan disket sistem ke drive A. Setelah itu, hidupkan komputer dan komputer akan melakukan booting. Keberhasilan booting ditandai oleh A. Ini dibacanya prom A. Prom A. Ya. Gantilah disket sistem dengan disket Lotus. Lotus siap diakses dengan mengetikkan Lotus atau 123 yang diikuti dengan menekan tombol Enter. Nah, anak-anak barangkali sudah tahu proses apa ini? Wah, saya baru tahu nih Bu. Baru tahu. Penggunaan Proses Lotus. kalau kita akan mengerjakan dengan menggunakan sistem Lotus. Prosesnya apa yang harus disiapkan? Siapkan dulu sistemnya, kemudian masukkan disket itu ke sistem drive A, kemudian hidupkan komputer untuk booting. Keberhasilan booting itu ditandai oleh prom A. Setelah itu ganti disket dengan disket Lotus, siap untuk diakses dengan mengetikkan Lotus atau 123. Ini proses kalau kita akan melakukan pengetikan dengan menggunakan Lotus. Berarti ini kita teman-teman tidak terlalu bermasalah ya, seperti dikatakan Ibu ya. Iya. Udah sangat jelas sekali proses itu bagaimana isinya. Seperti Mungkin itu. tidak hanya komputer ya Bu ya nanti Bu ya. Proses entah itu proses pembuatan tempe, proses pembuatan batu bata merah, atau proses bercocok tanam, proses membuat baju, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ini hanya suatu bagian contoh aja menjelaskan. Atau proses bekerjanya suatu mesin. Bisa saja proses bagaimana siaran kita bisa ditonton sama teman-teman di rumah, itu bisa dijelaskan. Nah, kita masuk ke pengembangan paragraf yang terakhir Pengembangan Ibu yang ya. terakhir, contoh. Nama istilahnya paragraf pengembangan contoh. Namanya saja paragraf dengan pola contoh, sudah tentu di dalam paragraf itu pengembangannya memberikan contoh tentang sesuatu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan atau dalam soal nanti ada paragraf yang isinya memberikan contoh tentang sesuatu, itu pasti termasuk dalam pola pengembangan paragraf contoh. Paragraf yang dalam pengembangannya memberikan contoh tentang sesuatu. Iya, betul. Contoh tentang sesuatu. Biar lebih jelasnya, kita lihat. Banyak kesenian daerah yang terancam eksistensinya. Wayang beber di Gunung Kidul, Yogyakarta, telah puluhan tahun kehilangan pemirsa. Tari topeng Losari Cirebon yang laris pada tahun 70-an, sejak tahun 90-an tidak ada lagi generasi yang meneruskannya. Ini sudah jelas tentang contoh kalau kesenian daerah itu terancam eksistensinya. Contoh-contohnya misalnya wayang beber, tari topeng. Ini bisa dikembangkan ke yang lainnya lagi. Contohnya itu sudah tentu tidak hanya kedua hal yang seperti ini. Barangkali contoh lainnya kesenian daerah yang ada di daerah anak-anak, itu juga bisa dijadikan contoh. Ya, mungkin seperti saya ini wayang beber, apa ya wayang beber ya? Makanya kita katakan wayang beber ini sudah hampir terancam eksistensinya karena sebagian besar anak-anak mungkin tidak tahu wayang beber itu seperti apa. Termasuk saya nih Bu ya. Termasuk teman Mas Amar juga tidak mengetahui wayang beber ini seperti apa. Nah, itu dikatakan contoh. Atau misalnya tari topeng dari Losari Cirebon itu juga terancam eksistensinya. Baik. Oke, nanti kita untuk memudahkan teman-teman dalam memahami semua pengembangan paragraf, nanti kita akan masuk ke latihan soal Ibu. Tapi betul nanti sebelum kita masuk ke latihan soal, saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu sama Ibu. Saya mungkin teman-teman mempersiapkan alat tulisnya kembali. Boleh, silahkan. Ini biasanya nih Bu ya,
kalau dalam ujian nasional sebelumnya, apa sih yang teman-teman harus persiapkan gitu ya? Kita kembali mengingatkan teman-teman apa yang harus dipersiapkan bila menemukan materi mengenai pengembangan paragraf ini. Yang dipersiapkan oleh anak-anak tentang pola pengembangan paragraf ini agar mudah untuk menjawab, kita perlu mengingat ciri dari masing-masing pola pengembangan itu. Tadi kalau deduktif intinya ada di awal, ininya kalimat utamanya. Kalau paragraf induktif itu ada di bagian akhir. Kalau sebab akibat itu sudah mudah sekali, bagian awal paragraf menyatakan sebab, kemudian diakhiri dengan akibat. Kalau akibat sebab, kebalikannya awal akibat dulu, kemudian sebab. Kalau analogi itu membandingkan dua hal, kemudian ditarik kesamaannya. Kalau proses itu menjelaskan suatu proses. Kalau perbandingan itu ada yang dibandingkan. Kemudian kalau pertentangan ada yang dipertentangkan. Dan kalau contoh di dalam paragraf itu ada contoh yang diberikan. Jadi mudah sekali untuk mengingatnya. Sangat mudah ya. Tadi itu kita review sesingkat. Dengan singkat pengembangan paragraf ini dari masing-masing. Teman-teman juga pasti tentunya bisa sambil menghafal. Tanpa perlu melihat contoh soal pun teman-teman udah bisa. Hanya tinggal menghafal aja. Apa sih deduktif? Apa induktif? Apa deduktif, apa induktif seperti itu. Dan sebetulnya memang kan sudah dari sejak SMP teman-teman sudah mendapatkan materi ini. Materi ini mudah sekali diingatnya. Pola pengembangannya itu nanti dari contohnya itu sudah terlihat. Kalau contoh ada contoh, kalau proses menjelaskan proses, kalau pertentangan ada yang dipertentangkan, kalau perbandingan ada yang dibandingkan. Seperti itu. Kalau kausal bisa sebab akibat, bisa akibat sebab. Itu sangat mudah sekali. Biasanya Bu, soal pengembangan paragraf ini yang muncul ini, apakah memang selalu setiap tahun ada? Dan berapa banyak Bu? Untuk soal pengembangan pola paragraf ini, itu di dalam soal-soal UAN, itu sekitar 3 soal, kemudian anak-anak juga mudah nanti untuk menentukannya. Tapi yang jelas kuncinya harus paham dulu konsep dari masing-masing pengembangan ini. Jadi dari 3 soal itu diperkirakan anak-anak bisa untuk menjawabnya. Berarti dari keluar 3 soal ya Bu ya? Iya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ya Bu ya, seperti yang udah-udah. Tapi jangan khawatir teman-teman, 3 soal bukan berarti aja teman-teman diberikan materi begitu aja. Kita berikan latihan-latihan soal, sehingga teman-teman terbiasa menjawab latihan soal. Bu ya? Mari kita masuk ke latihan soal yang pertama ya Bu ya. Oh baik. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah ini agak panjang ini paragrafnya, ada 2 paragraf yang dibicarakan. Saya bacakan paragraf pertama. Silakan. Dan Ibu paragraf yang kedua. Pendidikan agama, PPKN dan bahasa Indonesia mendapat tempat yang diprioritaskan. Ketiga mata pelajaran itu dianggap paling strategis menanamkan aspek budi pekerti dan moral peserta didik. Semua itu merupakan upaya untuk mencegah tindakan asusila di kalangan peserta didik. Namun, fakta berbicara lain. Di masyarakat banyak terjadi perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai budi pekerti. Ironisnya, pelaku tindakan itu sebagian adalah para siswa. Nah, sekarang kita lihat dari kedua paragraf ini, kita lihat apa bunyi pertanyaannya. Nah, pola hubungan antara kedua paragraf di atas menggunakan pola pengembangan. A. Pertentangan. B. Analogi. C. Generalisasi. D. Sebab akibat. Atau E. Umum khusus. Nah sekarang dari kelima kemungkinan jawaban ini tentunya anak-anak saya yakin sudah tahu paragraf apa sih itu. Kita lihat. Kita lihat lagi Bu ya. Paragraf kita analisa pertama, kembali Bu ya. Pendidikan agama, bahasa itu merupakan hal yang diprioritaskan. Kemudian untuk menanamkan aspek moral budi pekerti, itu untuk mencegah tindakan asusila. Sekarang kita lihat kata kuncinya yang ada di awal paragraf. Namun fakta berbicara lain. Di masyarakat itu banyak sekali terjadi perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai budi pekerti yang dilakukan oleh sebagian para siswa. Jadi sepertinya ada apa ini? Ada hubungan apa antara paragraf pertama dengan paragraf yang kedua? Ingat ada kata kuncinya kunci, Bu ya, namun itu Ibu ya. Nah kalau ada kata kunci namun, kira-kira jawabannya yang mana? Saya pikir yang
pertentangan, Bu. Yang pertentangan, karena ada pertentangan. Iya. Diharapkan dengan belajar 3 pelajaran itu anak-anak memiliki budi pekerti yang baik, tapi kenyataannya Iya. malah Kenyataannya tidak sebaliknya, seperti Bu, ya. itu. Sekarang kita lihat, ternyata betul kuncinya A, menunjukkan hubungan pertentangan. Iya. Berarti saya sudah mulai semakin memahami nih, Bu, ya, Semakin pengembangan memahami. Sudah dapat mengenai nilai pengembangan paragraf ini, Bu, ya. 100 untuk soal yang pertama. Tapi ditahan dulu, Bu, soal Ya. kedua. Pasti tentunya teman-teman juga ingin mendapatkan nilai 100. Iya. Dan tentunya teman-teman juga ingin mendapatkan kesempatan Betul. dan mengetahui variasi soal Yang latihan lainnya. soal yang akan Iya, muncul ketika iya, ujian nasional nanti. iya. Maka dari itu, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Hai teman-teman, kembali lagi dalam program persiapan ujian nasional. Tadi pada sebelumnya kita telah membahas latihan soal. Dan tentunya kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal sehingga teman-teman bisa lebih memahami mengenai pengembangan paragraf. Iya. Baik, Bu, kita masuk ke soal yang kedua. latihan berikut ya, Bu, ya. Coba anak-anak perhatikan soal yang kedua ini, pola pengembangan apa kira-kira yang digunakan di dalam soal yang kedua. Kita baca ya. Baik. Kadin bidang UKM, usaha kecil menengah akan mengidentifikasi dan menginventarisasi UKM, mengingat ada UKM yang sudah berjalan dan maju, tetapi ada juga yang pengembangan usahanya terhambat. Kiranya perlu juga dibentuk lembaga bantuan UKM untuk dapat membantu mereka yang mendapat hambatan. Sedangkan UKM yang telah berjalan tinggal ditingkatkan lagi. Ini baru paragraf yang pertama. Sekarang kita lihat kelanjutan dari paragrafnya. Saya lanjutkan, Bu. Silakan. Oleh karena itu, pemerintah mendatang diharapkan memfokuskan perhatian dan kebijakannya di bidang ekonomi, khususnya memprioritaskan jutaan unit usaha yang tersebar di masyarakat. Nah, itu bunyi dari yang kedua kedua, ya. paragraf itu, ya. Kemudian kita lihat apa yang ditanyakan. Wah, ini terlalu cepat sekali. Ya, sudah Kita terlihat lihat jawabannya. ininya, pertanyaannya, kedua paragraf tersebut menunjukkan pola hubungan yang menyatakan A, tambahan atau kesamaan, B, sebab akibat, C, pertentangan, D, waktu, E, tujuan. Sekarang kira-kira mana jawabannya? Untuk lebih jelasnya lagi, kita kembali kepada paragrafnya, Bu, ya. Paragrafnya, pada soalnya. Kadin bidang UKM atau usaha kecil menengah akan mengidentifikasi dan menginventarisasi UKM, mengingat ada UKM yang sudah berjalan maju, ada juga yang terhambat. Kiranya perlu juga dibentuk lembaga bantuan UKM untuk membantu mereka yang mendapat hambatan. Sedangkan UKM yang telah berjalan tinggal ditingkatkan lagi. Jadi di sini ada UKM yang maju, ada yang mundur. Kemudian, oleh karena itu, kata kuncinya, oleh karena itu, pemerintah mendatang diharapkan memfokuskan perhatian dan kebijakannya di bidang ekonomi, khususnya memprioritaskan jutaan unit usaha yang tersebar di masyarakat. Sekarang kira-kira apa ini pola pengembangannya? Kata kuncinya adalah oleh karena itu. Oleh karena itu. Kita tadi udah membahas ya oleh karena itu ya. Kata kuncinya apa teman-teman? Oleh karena itu. Jadi jawabannya? Jawabannya? Baik. Ternyata teman-teman udah pada pintar, Bu. Tahu. Langsung jawabannya adalah B, Bu. Pembahasannya karena kedua paragraf itu mengungkapkan harapan yang ada di paragraf pertama, kemudian paragraf yang kedua yang dihubungkan oleh konjungsi yang menyatakan akibat. Jadi sudah pasti kalau konjungsinya akibat, polanya adalah sebab akibat. Jadi kunci jawabannya B. B, ya. Hubungan sebab akibat. Faktor penyebabnya ada di paragraf pertama, akibatnya ada di paragraf yang kedua. Seperti itu. Ini kita langsung masuk lagi yang latihan soal berikutnya. Selanjutnya boleh. Oke. Nah, ini soal yang ketiga. Ada beberapa syarat agar barang dan jasa perusahaan nasional kita mampu berkompetisi secara global.
Yang pertama adalah ketepatan waktu dalam penyediaan barang dan jasa. Yang kedua adalah kualitas produk. Barang dan jasa yang kita jual harus sampai dengan tepat waktu dan bermutu tinggi. Yang ketiga adalah unsur harga. Barang dan jasa itu hendaknya kita jual dengan harga yang mampu bersaing dan terjangkau. Ini bunyi pernyataannya seperti ini. Sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Saya lanjutkan, Bu. Oh, silahkan. Saya kalau bagian pendek saya ingin lanjutkan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kecepatan. Kita harus dapat dengan cepat menyediakan barang dan jasa secara tepat waktu, berkualitas tinggi, dan harga terjangkau. Dan harga terjangkau. Kita lihat bagaimana opsi jawabannya. Ya, di sini sudah ada disebutkan tadi yang pertama, Ya, kedua, yang pertama ketiga. induktif, kedua deduktif induktif, ketiga deduktif, yang kemudian D sebab akibat, E akibat sebab. Kira-kira yang mana? Untuk lebih jelasnya kita lihat kembali kepada bunyi soalnya. Lihat kalimat pertama. Ada beberapa syarat agar barang dan jasa perusahaan nasional kita mampu berkompetisi secara global. Beberapa syarat. Kalau di sini sudah dikatakan beberapa syarat, berarti kalimat selanjutnya itu menjelaskan syarat-syaratnya itu apa saja. Anak-anak sudah tentu tahu. Kembali Kalau lagi yang waktu intinya ada di awal, umumnya ada di awal. ada di awal, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang khusus. Khususnya, kira-kira paragrafnya apa? deduktif. Deduktif. Kita lihat jawabannya apakah deduktif? C. Ya. Jawabannya betul C. Karena Baik. intinya ada di awal, yaitu syarat agar mampu berkompetisi itu adanya di awal paragraf. Baik. Mudah sekali untuk Mudah menentukannya. sekali. Iya. Tapi mudah bukan berarti dianggap mudah ya, Bu. Dianggap Dianggap mudah. digampangkan ya. Iya, tapi harus mengetahui kuncinya ada di mana, seperti itu. Ya baik, untuk memberikan latihan kembali dengan Iya. teman-teman melatih kembali agar tahu di mana letak kata kuncinya. Iya. Sehingga tidak harus membaca keseluruhan paragraf Iya. yang seolah-olah membuat jenuh teman Iya. dalam menjawab soal. Kita lihat contoh soal yang lain. berikutnya. Nah, biar saya bantu baca ya, Bu ya, Silakan. biar saya tidak yang sedikit Iya. mulu ya, Bu ya. Pemerintah mendirikan sekolah sampai ke pelosok. Pemerintah mendirikan sekolah sampai ke pelosok. Iya. Pusat kesehatan masyarakat diperbanyak. Lapangan kerja baru diciptakan. Pembangunan rumah ibadah dibantu. Memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini soal seperti ini, Mas. Sebelum saya memperlihatkan Ya. kemungkinan jawabannya itu yang mana, anak-anak pasti sudah bisa menduga ini termasuk contoh paragraf apa. Iya. Pemerintah mendirikan sekolah sampai ke pelosok. Pusat kesehatan masyarakat diperbanyak. Lapangan kerja baru diciptakan. Pembangunan rumah ibadah dibantu. Memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira mana jawabannya? Apakah induktif, deduktif, deduktif-induktif, deskriptif, atau sebab akibat? Kalau dilihat dari opsional pilihannya Iya. adalah, ini rasanya ada kaitannya dengan yang Sebelumnya? ya. Iya. Ini seperti kebalikannya dari Kebalikannya. deduktif ya. Iya. Ya, Berarti ini menjadi induktif ya, Bu paragraf ya. induktif, karena di awal itu contoh-contohnya. Iya. Contoh-contoh apa saja yang menjadi tugas pemerintah. Antara lain mendirikan sekolah, kemudian rumah sakit, itu yang menjadi tugas dari pemerintah. Intinya ada di kalimat yang terakhir. Sehingga jawabannya adalah induktif. Jadi Baik. jawabannya A. Oke, baik. Cukup mudah ya teman-teman Ya. ya, bisa dilihat ya. Kita lanjut barangkali ke Ya, soal kita lanjut ke selanjutnya. latihan soal berikutnya, Ibu. Ya, silahkan. Oh, baik. Nah, soal yang kelima. Ini kalau paragraf kalimatnya memang panjang-panjang. Tapi Surat, bukan berarti ya. harus pupus harapan ya, Bu ya. Betul, iya harus dipahami, tidak boleh bosan. Kita lihat bunyi soalnya, surat adalah lembaran kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi yang ditunjukkan kepada alamat tertentu dan memuat informasi tertentu. Pengertian lain dari surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan isi hati atau maksud kepada orang lain. Orang lain dalam hal ini dapat diartikan perseorangan atau badan organisasi atau instansi. Kalau misalnya bunyi paragrafnya seperti ini, pola pengembangan apa kira-kira
yang nanti ditanyakan. Apakah deskriptif, deduktif, induktif, naratif, atau campuran deduktif, induktif. Kira-kira apa jawabannya? Saya menjadi lebih bingung nih Bu. Bingung? Jangan bingung-bingung. Bingung nih Kita saya lihat menentukan dari, yang mana ini. kita lihat kuncinya. Kalimat pertama menjelaskan tentang surat. Surat itu adalah lembaran kertas yang ditulis atas nama pribadi. Kemudian juga menjelaskan tentang surat. Jadi kalau di awal kita sudah berbicara tentang surat, kemudian juga dijelaskan lebih lanjut tentang surat, kira-kira jawabannya apa? Iya, saya baru ingat kembali. Yang mana? Saya pikir kalau menurut saya adalah deduktif. Deduktif, anak-anak juga sudah paham atau sudah tahu jawabannya tentang deduktif? Kita lihat apakah betul deduktif. Jawabannya B. Betul, di awal paragraf, jadi itu merupakan contoh paragraf deduktif. Deduktif ya Bu ya. Baik. Nah, kita masuk ke latihan soal berikutnya. Karena kita memberikan latihan-latihan lebih sering membuat teman-teman memahami dan bagaimana sih bentuk soal-soal yang akan keluar nanti. Soal selanjutnya seperti ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dibandingkan dengan Inggris, Jepang, dan Filipina. Sebagai negeri bahari, Nusantara ini 80% wilayahnya terdiri dari laut, hanya sebagian kecil saja yang merupakan daratan. Gugusan pulau-pulau besar kecil yang jumlahnya ribuan itu bagaikan untaian zamrud di khatulistiwa. Garis pantainya teramat panjang dan dilengkapi dengan pelabuhan-pelabuhan alam. Kemudian jenis pengembangan yang digunakan itu menggunakan pola apa? Apakah analogi, perbandingan, induktif, deduktif, induktif, atau deduktif? Ini sangat mudah. Kira-kira apa nih jawabannya? Mungkin sama seperti yang soal kalimat sebelumnya Bu ya. Kalau intinya itu ada di awal kalimat, paragraf. Iya, awal paragraf adanya di kalimat pertama. Intinya bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Kalimat selanjutnya menjelaskan tentang negara kepulauan itu, yaitu 80%-nya wilayahnya terdiri dari laut, kemudian sebagian kecil hanya daratan, kemudian kepulauan besar kecil itu jumlahnya ribuan, garis pantainya teramat panjang. Ini semua mengacu ke kalimat pertama, kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Jadi kalau misalnya pilihan jawabannya seperti ini, sudah tentu jawabannya adalah deduktif ya Bu ya. Deduktif. Saya benar kembali Bu ya. Pasti teman-teman udah 100 yang keberapa ini yang diraih nilainya. Teman-teman tentunya juga jauh lebih pintar daripada ketimbang saya ya. Mudah-mudahan sama pintarnya. Baik. Nah, kita masuk ke latihan soal berikutnya Bu. Ke soal selanjutnya, ke nomor 7. Oke, baik. Ini saya bantu baca Bu. Silahkan. Benda-benda biomasa ini umumnya menjadi limbah dan kurang diperhatikan oleh para industriawan. Para industriwan. Oh, industriwan, maaf. Padahal jika dimanfaatkan, energi yang dihasilkan juga tidak kecil. Melalui proses gasifikasi, 1,5 kg biomasa yang memenuhi persyaratan akan dapat menghasilkan 0,3 liter solar untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Ya. Kemudian kelanjutannya? Jika nilai sekam padi Rp30 per kilogram, sedangkan solar Rp550 per liter, berarti bahwa kalau industriwan sanggup mengkonversikan biomasa menjadi gas ini, ia akan dapat menghemat biaya pemakaian solar sebesar Rp140 per kWh. Ini salah satu contoh penghematan biaya jika kita sanggup memanfaatkan biomasa sekam yang mudah didapatkan dari pabrik-pabrik penggilingan padi. Nah, kira-kira pola pengembangan apa yang ada dari paragraf pertama tadi dengan paragraf yang kedua? Kita lihat misalnya opsi jawabannya, apakah hubungan deduktif-induktif, hubungan sebab akibat, hubungan contoh, hubungan analogi, atau hubungan waktu. Saya yakin kalian bisa untuk menjawab. Karena di sana tadi di awal tentang pemanfaatan limbah, ya, benda-benda biomasa yang bisa dimanfaatkan melalui proses gasifikasi. Kemudian pada paragraf kedua dicontohkan, kalau nilai sekam padi yang nilainya itu Rp30 per kilo,
Kalau sedangkan solar 550 per liter itu sanggup untuk berarti bahwa kalau industriawan itu sanggup mengkonversikan biomasa menjadi gas, ia dapat menghemat biaya pemakaian solar sekitar Rp140 per kWh. Ini salah satu contoh penghematan biaya. Dari inti ini, kemudian ada contoh apa yang harus dihemat, tentunya anak-anak sudah tahu mana jawabannya. Kira-kira yang mana? Saya pikir di antara pilihan hubungan deduktif induktif, Iya, sebab akibat, iya. contoh, analogi, dan waktu, saya lebih condong ke contoh. Ke contoh, karena di sana dicontohkan untuk Iya. penghematan adalah C, betul. Paragraf itu merupakan paragraf contoh dari pemanfaatan benda-benda biomasa yang dikemukakan di paragraf yang pertama. Baik. Oke, baik. Baik teman-teman, bagaimana setelah sudah hampir 7 soal ya Bu ya? Betul. 7 latihan soal, 7 teman-teman latihan soal. melihat variasi soal. Ibu yakin teman-teman Ya. anak-anak di rumah itu semakin memahami tentang pola pengembangan paragraf. Barangkali untuk lebih menambah lagi, kita lihat contoh-contoh soal yang lain. Mungkin waktu kita sudah sangat terbatas, Oh, Ibu, untuk begitu? kita belum masuk ke contoh berikutnya. Oh, iya. Sebenarnya teman-teman, Ibu ini udah menyiapkan begitu banyak Iya. latihan soal untuk diberikan teman-teman. Tapi sayang Ibu ya, tidak bisa kita tampilkan semuanya, berikan kepada teman-teman. Karena waktu kita sangat terbatas. Tapi jangan rasa sedih terlebih dahulu. Karena selain latihan soal, Bu ini akan memberikan kiat-kiat menghadapi soal pengembangan paragraf ini. Iya. Mungkin bisa diberikan saran-saran sedikit Bu kepada teman-teman. Kepada anak-anak di rumah, kalau menemukan atau menghadapi soal yang berkaitan dengan paragraf, satu kuncinya, jangan bosan untuk membaca kalimat-kalimat yang ada. Karena biasanya kalimat-kalimat paragraf yang disediakan itu panjang-panjang, sehingga kalian menjadi bosan. Jadi jangan bosan terlebih dahulu. Kemudian cermati setiap kalimat itu. Karena dari kalimat-kalimat yang dikemukakan, itu sudah tergambar pola pengembangan apa yang nanti dijelaskan atau yang ada di dalam paragraf itu. Tentunya yang ketiga, kalian harus mengingat setiap pola pengembangan itu masing-masing mempunyai ciri. Itu yang harus diingat-ingat. Mudah untuk mengingatkan ciri-cirinya. Karena dari istilahnya saja itu sudah menggambarkan pola pengembangan yang dipakai di dalam paragraf itu. Baik, Ibu. Terima kasih Bu atas sarannya. Sama-sama. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, pada materi kita sangat padat sekali Bu ya. Baik. Baik teman-teman, dengan saran yang Bu ini, jangan bosan. Jangan bosan. Cermati setiap kalimat. Iya. Dan hafal ciri-ciri pola. Iya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pengembangan paragraf. Saya Amar Nugraha, Bu Eni, dan kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa dengan pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Selamat belajar, sampai jumpa. Sukses. Sukses. Sama-sama.